Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam lalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang terminologi of Al-Qur'an, atau tentang definisi, tentang pengertian daripada Al-Quran di dalam mata kuliah kita, yaitu Ulumul Quran. Pada bagian yang pertama, kita akan membicarakan tentang definisi Al-Quran itu secara bahasa. Definisi Al-Quran secara bahasa itu terbagi kepada 3 item ya, atau 3 macam. Yang pertama adalah korona, yang berarti menghimpun, dan juga qarainu, yang berarti adalah mirip. Sedangkan definisi secara bahasa yang kedua itu berasal dari kata qiraatun atau qara'a, yang artinya baca atau bacaan. Sementara definisi yang ketiga yaitu adalah bahwa kata Al-Quran tersebut merupakan kata khusus yang disematkan kepada kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan tidak perlu kita untuk mempertanyakan dan memperdebatkan asal muasal apakah akar kata daripada Al-Quran ini, apakah dia berasal dari kata qira'a atau korona. Tetapi dari golongan yang ketiga, dia tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka meyakini bahwa Al-Quran ini adalah khusus dan disematkan kepada kitab suci umat Islam. Oke. Definisi yang kedua, di sini pada poin yang kedua, bahwa secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qira'a atau qiraatun, yang berarti bacaan. Hal ini sesuai dengan maksud yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu terdapat pada ayat Al-Quran pada ayat ke-17 sampai dengan 18 dari surah Al-Qiyamah. Yang berbunyi surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab menghimpun dan membacakan Al-Quran kepadamu. Apabila telah kami bacakan, maka ikutilah bacaan tersebut. Makna wa Qur'anah yang terdapat pada ayat ke-17 dan 18 surah Al-Qiyamah ini menjadi pendukung bahwa Al-Quran yang dimaksud di sini berasal dari kata qira'a, yang bermakna itu adalah bacaan. Oke. Adapun versi yang pertama, korona dan kata tersebut khusus untuk Al-Quran, maka pada versi pertama dan versi ketiga ini mengesankan bahwa huruf nun, ingat huruf nun pada kata korona berarti huruf nanya, qarainu dan huruf nunya, huruf nun, dan juga Al-Quran pada poin yang ketiga ini secara bahasa tadi, dia mensematkan bahwa huruf nun itu yang terletak pada huruf Al-Quran itu adalah asli. Ya kan? Sementara pada definisi menurut bahasa yang kedua, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari
qira'a atau qiraatun. Oke. Kemudian ketika berubah menjadi Quran, maka nun, oke, itu merupakan tambahan, artinya bukan huruf asli daripada asal kata qiraat tadi, ya kan? Oke. Sampai di sini kita sudah menyepakati atau kita sudah mengetahui bahwa definisi daripada Al-Quran secara bahasa itu ada 3. Yang pertama berasal dari kata korona atau koroin. Korona yang berarti menghimpun dan koroin yang berarti mirip. Dan yang kedua berasal dari qiraatun atau qira'a yang berarti baca atau bacaan. Yang ketiga adalah Al-Quran merupakan sebutan khusus untuk kitab suci umat Islam. Dia tidak mempertanyakan dan tidak memperdebatkan tentang asal pemilihan kata Al-Quran tersebut. Oke. Kemudian dari sisi istilah, maka Al-Quran dari sisi istilah disebutkan oleh para mufassir, para ahli fiqih, para usulul fiqih, bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril secara lafal dan maknanya. Dan juga tertulis di dalam mushaf dimulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir dan membacanya dinilai ibadah. Oke. Jadi definisi di sini, definisi Al-Qur'an secara terminologi atau secara istilahan, oke, maka dapat kita simpulkan bahwa Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah. Artinya merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah yang mana? Yang diturunkan kepada khusus yaitu kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke Nabi Daud, diturunkan kepada Nabi kepada Nabi Isa, ya kan? Kemudian kepada Nabi kepada Nabi yang lainnya, maka namanya pun bukan Al-Qur'an, tetapi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu namanya adalah Al-Qur'an. Oke. Sehingga ciri yang utama yang mengatakan bahwa itu Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, khusus kepada Nabi Muhammad saja dan juga melewati atau dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, karena nanti mungkin kita akan mengetahui nanti akan ada berbeda antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Oke, sementara hadis qudsi itu adalah kalam Allah juga, tetapi dia tidak perantaraan Jibril. Tapi hadis qudsi itu adalah maknanya daripada Allah, tapi lafaznya daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ciri yang selanjutnya yang mengkhususkan bahwa definisi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril secara lafal dan secara maknanya. Tidak ada perubahan yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah itu sama baik lafalnya maupun maknanya. Oke. Kemudian tertulis di dalam mushaf. Nah, yang tertulis di dalam mushaf pada saat ini adalah yang dinamakan dengan Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas banyak pada masa penseleksian daripada masa pembukuan Al-Quran, banyaknya atau adanya, bukan banyak ya, maaf, adanya beberapa ayat Al-Quran yang tidak dimasukkan atau tidak dituliskan di dalam mushaf. Berarti Al-Quran di sini adalah yang tertulis di dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
Kemudian disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir. Nah, dan membacanya dinilai sebagai suatu ibadah. Kan satu huruf membaca Al-Quran pun ada kalanya kan. Nah, dan coba kita lihat di sini disampaikan oleh Rasulullah secara mutawatir. Kalau di dalam ulumul hadis bahwa yang namanya mutawatir itu dikatakan bahwa sebuah periwayatan mau rawahu jam'un diriwayatkan oleh orang banyak itu pada setiap tabaqatnya itu adalah orang yang banyak. Tamna'ul adat ittifaqhum 'alal kadhibi, dan mustahil atau tercegah karena orangnya banyak tersebut mereka sepakat dengan mendustakan daripada teks atau ayat Al-Qur'an tersebut. Wa huwa mimma yudriku bil hissi, dan mereka terima dengan sesuai dengan panca indera. Artinya mereka menerima jadi mendengar secara langsung atau mereka melihatnya. Oke, wa huwa mimma yudriku bil hissi. Nah, sementara itu di kalangan Khulabiyah, Asy'ariyah, Karramiyah dan Majdidiyah dan Sifatiyah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah yang qadim dan dia tidak merupakan makhluk. Ini bukan makhluk. Kemudian di dalam pendapat daripada Jahmiyah, Mu'tazilah, bahwa dia mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan makhluk dan dia tidak qadim. Oke, mungkin nanti perdebatan pada dua poin yang di bawah ini, insya Allah ini mungkin agak panjang nantinya, mungkin bisa kita masukkan nanti pada pertemuan yang akan. Kemudian tentang surah, pengertian surah ya, menurut di dalam ilmu tafsir, atau kata surah itu dimaksudkan untuk menyebutkan sekelompok ayat yang berdiri sendiri, mempunyai awal dan akhir, serta batas-batas tertentu. Jadi kalau yang dinamakan surah berarti adalah sekelompok ayat. Yang paling sedikit di dalam Al-Quran ayatnya itu adalah surah Al-Qasr yang cuma terdiri daripada 3 ayat sahaja. Nah, kemudian ada awal dan ada akhirnya. Kemudian dilihat daripada jumlah surah ya kan. Kalau sekarang kita mengetahui atau kita melihat di dalam mushaf kita pada saat ini bahwa jumlah surah di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surah. Mungkin kalau kalian ingin memastikan ya kalian bisa buka lah, kalian bisa buka Al-Quran kalian dan pastikan bahwa saat Quran yang saat ini kita terima itu adalah 114 surah. Padahal disebutkan di dalam buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir karya Profesor Dr. Nasruddin Baidan. Oke, mungkin mudah-mudahan kalian bisa mencarinya, membacanya. Di sana disebutkan bahwa jumlah-jumlah Al-Quran atau jumlah surah di dalam Al-Quran itu terbagi beberapa macam. Mujahid mengatakan bahwa dan dia juga mempercayai bahwa jumlah surah di dalam Al-Quran itu ada 113 surah. Kenapa? Kan kita mengetahui yang mu'tabar itu ada 114 kan? Karena dia beranggapan bahwa surah Al-Anfal dan At-Taubah itu merupakan satu surah. Kenapa dia katakan surah Al-Anfal dan At-Taubah ini jadi satu surah? Ya kan? Tergabung. Karena dikatakan oleh Mujahid, karena tidak ada pemisah di antara kedua surah tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian yang seterusnya itu adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini mengatakan bahwa jumlah surah di dalam Al-Qur'an itu ada 112 surah sahaja. Kenapa dia katakan demikian? Karena dia mengatakan bahwa surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu tidak termasuk daripada surah di dalam Al-Quran. Kenapa kan? Kenapa? Kan kita tahunya surah An-Nas, Al-Falaq ini kan surah Al-Quran. Kenapa
si Ibnu Mas'ud ini tidak memasukkannya karena dikatakan bahwa menurut Ibnu Mas'ud bahwa surah Al-Falaq dan An-Nas ini dibaca oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diserang sakit perut yang hebat karena disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga turunlah ayat ini dan kemudian dibacalah oleh baginda Rasulullah dan dikatakan bahwa ini bukanlah ayat kata siapa yang bermaksud, tetapi ini merupakan sebuah bacaan atau sebuah doa untuk menghilangkan sakit perut seperti itu. Oke, kalau kalian mau melihat asbab nuzulnya, mungkin kalian bisa di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan, dalam Imam As-Suyuti rahimahullahu taala juga menyebutkan di dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab, itu juga disebutkan ya. Oke. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa surah di dalam Al-Quran itu ada 116. Tambah banyak kan? Jadi, kenapa dia menambahkan 116? Jadi dia juga meyakini bahwa surah Al-Fatihah itu sampai An-Nas itu 114. Tapi kata dia ada lagi yang termasuk daripada surah Al-Fatihah, termasuk daripada surah Al-Quran, yaitu iftitah dan doa kunut. Ini adalah pendapatnya Ubay bin Ka'ab, dan itu terdapat dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Oke. Kemudian kita mengambil pendapat yang terakhir yang mu'tabar atau yang banyak diyakini oleh para mufassir, kemudian sampai kepada kita sekarang, bahwa surah Al-Quran itu ada 114 surah. Lalu pembagian surah ini berdasarkan jumlah ayatnya, maka dia terbagi kepada 4 juga. Yang pertama ada namanya surah At-Tual. Tual ya, surah yang panjang-panjang, ratusan ke atas ya. Contohnya surah Al-Baqarah itu kan 200 lebih ya. Kemudian surah Al-Maidah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi namanya surah Al-Mi'un. Al-Mi'un ya, Al-Mi'un atau misalnya Al-Mi'atun ya, Al-Mi'un. Jadi artinya ratusan. Jadi seperti surah Hud, surah Yusuf yang misalkan 100 lebih, 100 berapa gitu kan. Maka itu dikatakan surah Al-Mi'un. Oke, seterusnya kita teruskan kepada surah kepada jumlah yang atau pembagian yang ketiga, yaitu Al-Masani. Al-Masani ini adalah surah yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah ini sering mengulang-ulang surah ini baik dia di dalam sholat, maka sering diulang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya surah Al-Masani ini tergolong kepada salah satunya, contohnya yaitu surah As-Sajdah, Al-Insan, Sabbihis, Al-Ataka. Nah, inilah disebut daripada Al-Masani. Kemudian yang terakhir ini adalah surah Al-Mufassal atau surah-surah yang pendek-pendek ya. Mungkin dari Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas ya kan. Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian dari surah Al-Kautsar sampai ya, surah-surah yang notabene pendek-pendek seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup dulu kita membahas tentang definisi daripada Al-Quran,
baik itu secara bahasa maupun secara istilahan.